Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara Surau Suara Ramadan Uluwiyah. Dalam podcast Ramadan kali ini, kita akan mengupas tema menerapkan fikih puasa untuk gapai kesempurnaan Ramadan. Dan pastinya kali ini saya ditemani oleh Bapak Abdullah Hanif, SH, MPDI, salah satu dosen Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita akan mulai mengupas tema ini dengan beliau. Monggo Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan Safa selaku pemandu surau, ya, menggapai Ramadan dengan penuh keceriaan atau menambah pahala terkait dengan Ramadan itu sendiri. Begini, Ramadan itu kan sebuah perintah. Sebuah perintah itu kalau dalam ilmu usul fikih itu dinamakan amar. Al-amru yadullu lil wujub. Al-amru yadullu lil wujub. Jadi sebuah perintah itu menunjukkan perkara yang wajib. Kalau sebuah perkara yang wajib, maka kebalikannya adalah haram ketika ditinggalkan. Nah, sebuah perintah itu sudah jelas yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang yang beriman, dalam firman Allah itu menyampaikan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, ya, kemudian percaya kepada Rasulnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, dan juga percaya hari akhir. Kalau kita menjadi seorang mukmin atau seorang yang beriman, tentu panggilan itu tidak hanya biasa, tapi istimewa bagi orang yang beriman itu. Karena Allah menyampaikan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang munafik. Berbeda ketika firman Allah itu berbunyi, ya ayuhan nas. Lah, kalau ya ayuhan nas itu meliputi seluruh manusia. Baik manusia yang beriman, baik manusia yang munafik, baik manusia yang kafir, kufur terhadap Allah. Oleh karena itu, di dalam menjalankan ibadah puasa ini seyogianya kita harus berbuat sekuat tenaga untuk sebisa mungkin sempurna dalam melaksanakannya. Lah, dalam hal melaksanakannya itu apa saja? Tentu yang sudah maklum kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan puasa secara sempurna, di samping melakukan iftar, artinya berbuka puasa, dan juga sahur untuk melakukan imsak atau apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu ngeker. Ngeker itu dalam bahasa Indonesianya itu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum tentu. Menahan dari nafsu terutama, menahan dari bahasanya itu kalau sekarang itu ngetren itu apa? Gosip. Oh, gosip. Gosip gitu.
ribah bahasanya ya, Iya. ribah. Nah, ribah itu kan kemudian mengurangi pendapatan pahala yang semestinya kita dapatkan, justru terkurangi dengan adanya ribah itu, atau apa, membicarakan gosip. ya gosip, Nggih. atau membicarakan baik itu kejelekan orang lain atau hanya sekedar membicarakannya saja, tapi itu membuat pahala itu terkurangi. Artinya puasa kita tidak sempurna, gitu. Artinya apa yang kita mesti dapatkan itu tidak 100% sempurna. Karena itu puasa yang yang didefinisikan oleh para ulama itu kan ada shaumu khawasul khawas. Ada puasanya orang khusus. Orang khusus itu siapa? Orang khusus itu para anbiya wa rasul. Karena apa? Seluruh jiwa raganya para rasul itu ketika melakukan perintah Allah itu seluruhnya berpuasa. Tidak hanya sekedar makan dan minum saja. Kemudian ada puasanya shaumul am. Puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu ya seperti kita ini. Tuh. Hanya sekedar atau hanya baru mampu meninggalkan makan dan minum saja. Tapi kesenangan-kesenangan yang lain tetap berjalan. Itu kan? Jadi kita beralih kepada puasa itu sendiri. Terus bagaimana kewajiban berpuasa itu bagi kita, bagi orang awam, bagi para remaja atau bagi orang tua. Nah, itu kan di dalam kitab literatur klasik itu kan sudah dibicarakan terkait bagaimana puasanya anak kecil, bagaimana memerintahkan anak kecil itu untuk melakukan puasa, bagaimana orang tua itu yang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa itu apa, bagaimana harus berupaya kayak apa, apakah ada ketentuan-ketentuan tersendiri terkait dengan orang tua yang sudah tidak bisa diharapkan kekuatannya dalam melakukan puasa. Tuh. Lah, dan banyak sekali terkait dengan kriteria-kriteria puasa yang dilakukan oleh hamba Allah itu. Ada yang khusus, ada yang khususnya khusus, ya kan? Ada orang am, ada abid. Ya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Iya, oke. Ya. Jadi ini sedikit saya simpulkan materi yang beliau sampaikan, bahwasanya puasa ini adalah sebuah amar. Amar ini adalah kata lain dari perintah, yang mana perintah itu sifatnya wajib. Dan lawan kata dari perintah wajib itu adalah larangan. Jadi ketika kita melakukan larangan itu sama saja kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian untuk perintah berpuasa sendiri ini sudah dikhususkan untuk kita orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa menjadi orang yang beriman dan memiliki iman, sebaiknya kita melakukan puasa. Wajib nggih Pak nggih? Yeah. Bukan hanya sebaiknya, tapi kita wajib untuk melakukan puasa. Tapi ya seiring dengan berjalannya usia ataupun keadaan orang itu terdapat beberapa kekhususan untuk anak kecil, untuk remaja, untuk seorang ibu yang hamil atau menyusui, untuk orang tua yang sudah tidak bisa kita harapkan kemampuannya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kita sebagian orang sudah familiar dengan hadis ini, Pak, yang berbunyi, berbukalah di awal waktu dan akhirkanlah sahurmu. Mungkin bisa dijelaskan dari maksud hadis tersebut. Ya, begini, kalau orang yang melakukan sebuah ibadah, panggilan dari Allah tentunya ya,
panggilan dari Tuhan, itu kan bagi orang yang beriman itu harus segera. Segera itu dilaksanakan apa ya istilah spontanitas. Spontan langsung. Ya, termasuk orang yang ketika sudah mendengar azan maghrib untuk berbuka puasa, maka disunahkan untuk bersegera. Disunahkan untuk bersegera. Bersegera melakukan berbuka puasa. Justru sebaliknya ketika melakukan sahur itu harus diakhirkan. Kesunahannya itu diakhirkan. Diakhirkan itu bagaimana? Allah itu kan memberikan gambaran di dalam Al-Quran itu sampai benang putih itu nampak. Kalau dalam bahasa kitab itu fajar sodik, fajar sodik itu apa ya, cahaya matahari yang mengarah ke atas, ya, menjulang ke atas, itu bisa sebagaimana diistilahkan benang gitu. Nah, berbeda dengan ini apa namanya fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu sinar matahari yang masih apa ya istilahnya remang-remang merah kan gitu, dan itu tidak lurus, artinya semburat, semburat. Nah, kalau sudah fajar sodik itu sudah menjadi ketentuan seorang yang melakukan puasa itu harus imsak. Imsak. Ya, sudah menahan dari segala sesuatu. Tuh. Menahan dari segala sesuatu itu dimulainya terbitnya fajar sodik itu tadi. Dan kalau yang di kita itu didahului dengan yang namanya suara adzan. Itu terus kemudian nanti ada lanjutan pertanyaan itu begini. Kalau ada informasi imsak, bolehkah kita masih melakukan sahur gitu loh. Sebagai sebagaimana hadis tadi itu mengakhirkan sahur, ya kan? Antara informasi imsak dengan adzan itu ada beberapa menit. Kalau nggak salah ya ada 10 menit sampai 15 menit. Kalau 10 menit, 15 menit itu bisa nggak untuk digunakan makan sahur? Ya kan? Bisa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Imsak itu untuk kehati-hatian. Informasi imsak itu untuk kehati-hatian seorang mukmin ketika mau menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai ketika sudah melakukan sahur kemudian ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Nah, kalau sisa-sisa makanan masih ada di mulut, ini nanti berbahaya. Berbahaya. Apakah nanti sisa makan itu tertelan, kan gitu kan? Iya. Nah, atau tertelannya itu dengan melalui ludah. Nah, ya biasanya kan kita itu apa ya namanya mengecap gitu ya, mengecap. Kemudian ada rasa. Nah, makanya di dalam kitab klasik itu banyak penjelasan terkait dengan bagaimana seorang yang berpuasa itu memang betul-betul imsak, memang betul-betul bebas dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Itu. Oke, jadi saya simpulkan dari pertanyaan yang pertama ini, jadi maksud dari hadis yang menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan ketika sahur itu adalah karena azan maghrib itu adalah sebuah panggilan, jadi kita itu harus
menyegerakan untuk berbuka nggih karena sunnah gitu untuk membatalkan puasa tersebut. Lalu kalau untuk sahurnya itu ini sedikit catatan ya. Jadi kalau sudah ada biasanya pengumuman itu ya Pak, imsak kurang berapa menit, sekian menit, itu sebenarnya masih boleh makan, cuman ya untuk hati-hati, hanya sebuah isyarat untuk berhati-hati karena akan puasa sehari tersebut. Oke, langsung aja pertanyaan yang kedua. Puasa itu kan wajib nggih Pak? Ya. Tapi saat ini kita itu sering menjumpai beberapa orang tua yang sedikit memaksakan anaknya untuk berpuasa. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan orang tua untuk mengajari anaknya berpuasa, terutama anak kecil-kecil itu? Iya, begini. memaksakan anak itu kan pandangan kita sesuatu hal yang sudah tidak zamannya. Ya kan gitu. Makanya sebagai orang tua itu harus pandai-pandai menjelaskan terkait dengan kewajiban seorang mukmin sebagai hamba Allah ketika dapat perintah. Itu. Lah, orang tua itu harus apa ya? Melakukan inovasi pendidikan. Inovasi. Bukan inovasi pendidikan dari tempat sekolah saja, tapi pendidikan yang lebih utama itu di lingkungan keluarga itu. Lingkungan. Bagaimana seorang tua itu memberikan arahan tentang kewajiban berpuasa bagi orang muslim, bagi orang mukmin. Lah tentu orang tua itu harus ada bekal. Mungkin begini caranya. Mungkin caranya itu begini, dikasih gambaran terkait bagaimana orang yang tidak melakukan kewajiban kepada Allah, bagaimana orang itu meninggalkan perintah Allah, apa yang dia dapat. Nah, artinya pendidikan anak itu harus diberikan gambaran-gambaran itu. Kalau seorang mukmin, seorang muslim yang mendapatkan perintah dari Allah kemudian tidak dijalankannya, justru dilanggar, maka orang itu akan mendapatkan siksa dari Allah. Maukah kamu itu disiksa oleh Allah gara-gara kamu meninggalkan perintah itu? Kan bisa saja seperti itu. Iya. Mungkin diberikan sebuah pendidikan karakter. Di karakter itu kan muncul dari pribadi orang tuanya. Iya. Gitu. Ketika orang tuanya memberikan contoh yang bagus, maka insya Allah anak itu juga akan memberikan mencontoh teladan itu. Nah, jadi yang demikian itu dilakukan, gitu. Ya. Iya. Oke ya. Jadi memang kalau untuk anak kecil itu belum wajib nggak Pak? Ya, belum wajib, tapi kan tarbiyahnya itu, pendidikan diajarkan. Jadi untuk jawaban yang kedua ini mungkin nilai poin pentingnya adalah pada orang tua. Jadi orang tua tersebut harus menjelaskan sedemikian paham lah sampai anaknya itu paham sesuai dengan umurnya tentang puasa tersebut. Kemudian si orang tua juga harus menginovasikan pendidikan, terutama pendidikan di dalam rumah, di lingkungan rumah sekitar itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita berada di ujung acara. Semoga dari sekian ilmu yang beliau sampaikan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita Bapak Abdullah Hanif yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dan di sini saya selaku host pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.